Hai semuanya, selamat datang di My Story Channel. Sebelumnya aku mau ngucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman semuanya. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau membahas lagi tentang partograf. Walaupun sebelumnya aku udah ada bahas kuis atau soal tentang partograf, jadi kali ini aku mau membahas tentang cara pengisian dari partograf itu sendiri. Nah, kenapa aku bahas ini lagi? Karena ada request dari salah satu teman kita di Telegram untuk membahas tentang cara pengerjaan dari partograf. Nah, ini tadi yang aku bilang request dari teman kita di grup Telegram. Jadi teman-teman yang mau gabung di grup Telegram itu bisa langsung klik link yang aku sertakan di description box ya. Jadi aku tuh kalau teman-teman request itu aku lebih senang karena aku juga nambah bahan materi aku apa nih yang harus aku jelaskan lagi nih ke teman-teman supaya teman-teman juga bisa lebih paham. Nah, jadi mungkin ada teman-teman di sini yang udah paham banget cara pengisian partograf, atau ada teman-teman yang agak-agak lupa nih gimana cara ngisi partograf, atau ada adik-adik mahasiswi bidan yang memang masih belum terlalu paham tentang cara pengisian partograf. Nah, di video kali ini akan aku bahas bagaimana cara pengisian partograf dan semoga teman-teman bisa paham dengan penjelasan aku. Sebelum kita masuk ke penjelasannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, komen, like, dan share. Nah, pengertian dari partograf yaitu adalah alat bantu untuk memantau kemajuan salah satu persalinan dan informasi untuk membuat keputusan klinik. Tujuan utama dari partograf itu yaitu mencatat hasil observasi dan kemajuan persalinan, meliputi seperti menilai pembukaan serviks melalui pemeriksaan dalam, kemudian mendeteksi apakah proses persalinan berjalan secara normal. Jadi dengan demikian bisa mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya partes lama. Dan sebagai data pelengkap yang terkait dengan pemantauan kondisi ibu, kondisi bayi, grafik kemajuan proses persalinan, bahan dan obat-obatan yang diberikan, pemeriksaan laboratorium, serta membuat keputusan klinik dan asuhan atau tindakan yang diberikan, di mana semua itu dicatatkan secara rinci pada status atau rekam medis ibu bersalin dan bayi baru lahir. Kondisi ibu dan bayi yang harus dinilai dan dicatat secara seksama yaitu DJJ setiap setengah jam atau 30 menit. Kedua, frekuensi dan lamanya kontraksi uterus setiap setengah jam, nadi setiap setengah jam, pembukaan serviks setiap 4 jam, penurunan bagian terbawah janin setiap 4 jam, tekanan darah dan temperatur tubuh setiap 4 jam, produksi urin, aseton, dan protein setiap 2-4 jam. Nah, untuk pengisian partograf itu sendiri kita lakukan pada saat sudah masuk fase aktif atau pembukaan 4 cm ke atas. Jadi kalau misalkan ibu datang dengan keluhan mulus-mulus tapi masih pembukaan 2 atau 3, nah itu belum bisa kita masukkan di dalam pencatatan partograf, tetapi bisa kita catat pada catatan dokumentasi yang lain. Untuk partograf sendiri yaitu pada saat fase aktif. Nah, ini adalah lembar depan dari partograf. Jadi ada data ibu, kemudian tanggal pemeriksaan, nomor register, itu data dasarnya yang harus dilengkapi. Kemudian ada untuk memeriksa kesejahteraan janin, kemajuan persalinan, dan kesejahteraan ibu yang meliputi tekanan darah, nadi. Nah, nanti setelah ini akan aku jelaskan satu persatu dari setiap bagian ini supaya teman-teman bisa lebih paham lagi untuk pengisiannya. Nah, yang pertama harus kita lengkapi itu adalah informasi tentang ibu ya. Jadi pada partograf yang bagian paling atas itu ada nomor register. Nomor register itu adalah nomor rekam medis yang biasanya ada di rumah sakit. Kemudian nomor puskesmas, nama ibu, tanggal dia datang, kemudian umur, riwayat grafida, partesnya atau abortusnya, kemudian jam kita melakukan pemeriksaan, serta
tanyakan kapan ketubannya pecah. Jadi biasanya kan kalau pasien udah keluhan mules-mules datang ke klinik atau pelayanan kesehatan, itu kita kasih tanya, udah ada keluar cairan merembes nggak Bu? Yang biasanya itu kan kalau cairan atau air kencing itu kan masih bisa kita tahan, tapi kalau ketuban itu tidak bisa ditahan. Kalau misalkan ibunya bilang udah ada ketuban seperti cairan yang merembes atau ketuban yang memang air yang langsung pecah, tanyakan mules itu sejak kapan, sejak jam berapa gitu. Kalau misalkan belum ada, maka di strip aja. Terus mulesnya sudah mulai sejak jam berapa. Ini penting ya untuk kita lengkapi karena ini merupakan data awal. Nah, selanjutnya kondisi janin meliputi denyut jantung janin atau DJJ. Jadi, catat setiap 30 menit lebih sering jika ada tanda-tanda gawat janin ya. Nah, di sini ini ada gambarnya, contoh gambarnya. Jadi, kalau DJJ itu pada setiap kotak di bagian partograf ini ada kotak-kotaknya ini menunjukkan waktu 30 menit. Nah, kalau untuk skala angka di sebelah kolom paling kiri itu menunjukkan DJJ. Jadi angka 80 sampai 200 itu adalah DJJ-nya. Untuk pencatatan denyut jantung janin itu kita berikan tanda titik pada garis yang sesuai dengan hasil pemeriksaan kita. Kalau di sini kan hasil pemeriksaan awalnya itu 135 ya. Jadi di tengah-tengah antara 130 dengan 140 dibuatnya. Nah, kemudian setiap titik-titik yang udah kita buat ini kita hubungkan dengan garis yang bersambung garisnya. Kalau sesuai gambar ini, DJJ-nya ini masih dalam batas normal karena di angka 120 dan kisaran 120 sampai 160. Tapi penolong harus waspada kalau misalkan DJJ-nya ini sudah di bawah 120 atau di atas 180 atau di atas 160. Jadi harus segera dilakukan tindakan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah warna dan adanya air ketuban. Nah, jadi untuk menilai nilai air kondisi ketuban itu kita lakukan setiap kali saat melakukan periksa dalam juga. Nah, pada saat melakukan periksa dalam, kita nilai warna air ketuban kalau selaput ketubannya itu sudah pecah. Kemudian kita catat pada kotak yang berada tepat di bawah bagian untuk DJJ tadi ya. Jadi untuk menilai warna dan adanya air ketuban itu kita biasanya menggunakan lambang. Kalau U itu kalau selaput ketubannya utuh, kemudian J selaput ketubannya pecah dan air ketuban jernih, M selaput ketuban pecah dan air ketuban bercampur mekonium, D selaput ketuban pecah dan air ketuban bercampur darah, K selaput ketuban pecah tapi air ketuban sudah tidak mengalir lagi atau kering. Nah, biasanya mekonium dalam cairan ketuban itu tidak selalu menunjukkan adanya gawat janin. Jika terdapat mekonium, yang perlu kita lakukan adalah pantau DJJ-nya dengan seksama untuk mengenali tanda-tanda gawat janin selama proses persalinan tersebut. Jika ada tanda-tanda gawat janin, misalkan denyut jantung janinnya di bawah 100 atau di atas 160 bahkan di atas 180 kali per menit, maka ibu harus segera dirujuk. Tapi kalau misalkan mekoniumnya ini udah kental, harus segera dirujuk ya teman-teman ke tempat yang memiliki pelayanan kesehatan yang lebih tinggi. Nah, ini adalah bagian untuk pencatatan air ketuban ya, air ketuban dan penyusupan. Kalau untuk air ketubannya sendiri itu di sini dituliskan contohnya itu adalah U ya. U itu artinya utuh ya, belum pecah. Nah, setelah dilakukan 4 jam kemudian, setelah dilakukan pemeriksaan dalam, ternyata ketubannya udah pecah dan air ketubannya jernih. Jadi kita kasih lambangnya itu adalah J. Nah, di bawahnya ini adalah penyusupan. Untuk penyusupan dibahas di slide selanjutnya ya. Selanjutnya adalah penyusupan atau molase tulang kepala janin. Jadi untuk penyusupan ini dilakukan pemeriksaannya bersamaan dengan periksa dalam, yaitu setiap 4 jam.
Nah, penyusupan adalah indikator penting tentang seberapa jauh kepala bayi itu dapat menyesuaikan diri terhadap bagian keras atau tulang panggul ibu. Semakin besar derajat penyusupan atau tumpang tindih antar tulang kepala, semakin menunjukkan resiko disproporsi kepala panggul atau CPD. Nah, apabila udah ada dugaan disproporsi kepala panggul, maka untuk penolong ini penting untuk tetap memantau kondisi janin serta kemajuan persalinan. Atau lakukan tindakan pertolongan awal yang sesuai dan rujuk ibu dengan dugaan proporsi kepala panggul atau CPD ke fasilitas kesehatan rujukan. Nah, untuk lambang-lambang molase itu sendiri ada 0, yaitu tulang-tulang kepala janinnya terpisah, sutura dengan mudah dapat dipalpasi. Kemudian 1, tulang-tulang kepala janin hanya saling bersentuhan. 2, tulang-tulang kepala janin saling tumpang tindih tetapi masih dapat dipisahkan. 3, tulang-tulang kepala janin tumpang tindih dan tidak dapat dipisahkan. Nah, ini adalah contohnya. Di sini di bawah air ketuban itu ada penyusupan. Penyusupannya ini 0, artinya tulang-tulang kepala janinnya terpisah, sutura dengan mudah dapat dipalpasi. Kalau misalkan pada saat kita periksa dalam, yang kita dapatkan adalah tulang kepala janinnya ini merapat ya, saling bersentuhan, artinya itu adalah satu yang harus kita tuliskan di partograf. Jadi kita tuliskan sesuai dengan hasil pemeriksaan kita. Selanjutnya adalah kemajuan persalinan. Yang pertama itu adalah pembukaan serviks. Catat pembukaan serviks setiap 4 jam, lebih sering dilakukan jika ada tanda-tanda penyulit. Tanda X harus dicantumkan di garis waktu yang sesuai dengan lajur besarnya pembukaan serviks. Kemudian ada penurunan bagian terbawah janin. Catat penurunan bagian terbawah janin setiap 4 jam, lebih sering dilakukan jika ada tanda-tanda penyulit. Berikan tanda O yang ditulis pada garis waktu yang sesuai. Kemudian garis waspada dan garis bertindak. Garis waspada dimulai pada pembukaan serviks 4 cm dan berakhir pada titik di mana pembukaan lengkap diharapkan terjadi jika laju pembukaan adalah 1 cm. Jika pembukaan serviks mengarah ke sebelah kanan garis waspada, maka harus dipertimbangkan adanya penyulit. Nah, garis bertindak itu tertera sejajar di sebelah kanan berjarak 4 jam dari garis waspada. Jika pembukaan serviks telah melampaui dan berada di sebelah kanan garis bertindak, maka hal ini menunjukkan perlu dilakukan tindakan untuk menyelesaikan persalinan. Kayaknya lebih gampangnya kalau kita lihat gambar ya. Kalau dijelasin seperti ini mungkin agak-agak bingung membayangkannya. Jadi di slide selanjutnya kita lihat penjelasannya dalam bentuk gambar. Nah, ini gambarnya untuk pembukaan serviks, penurunan kepala, dan garis waspada dan bertindak ya. Jadi di contoh ini kita lihat yang paling sebelah kiri angka-angka 0 sampai 10 itu adalah untuk pembukaan ya atau dilatasi serviks. Tapi kita mulai pencatatannya itu pada saat sudah pembukaan 4 ke atas. Nah, kalau di contoh ini jam 10:15 adalah pembukaan 6. Berarti kita kasih tanda silang di pembukaan 6. Nah, kemudian penurunan kepalanya itu 3/5. Jadi kita tulis 0 itu di angka 3. Kemudian dilakukan pemeriksaan lagi 4 jam kemudian jam 2:15 itu sudah pembukaan lengkap. Begitu juga dengan penurunan kepalanya, kita ikutkan juga nih penurunan kepalanya udah berapa sesuai dengan kita lakukan periksa dalam itu. Nah, kemudian ada garis waspada dan bertindak. Kalau tadi dijelaskan apabila sudah melewati garis waspada, misalkan nih dari jam 10:15 kan pembukaan 6. Ternyata 4 jam kemudian dilakukan pemeriksaan itu baru pembukaan 7. Nah, itu kita harus pertimbangkan kemungkinan adanya penyulit. Nah, kemudian untuk garis bertindak, kalau sudah melewati garis bertindak, maka harus segera kita akhiri untuk persalinannya. Nah, untuk kotak-kotaknya ini sama ya teman-teman, kotak-kotaknya itu waktunya adalah 30 menit. Oke, paham ya teman-teman? Kalau tadi itu adalah contoh dari kemajuan persalinan untuk persalinan yang normal. Kalau ini persalinan yang terhambat ya.
Jadi kita lihat di sini. Nah, ini kan jam 10 dilakukan pemeriksaan, itu pembukaan 4. 4 jam kemudian dia pembukaan 6, sudah melewati garis waspada. Kemudian dilakukan lagi pemeriksaan, ternyata sudah melewati garis bertindak. Nah, ini harus segera diselesaikan persalinannya. Seperti ini ya, teman-teman. Gampang sih untuk pengisian partograf itu kalau kita udah benar-benar paham ya. Selanjutnya adalah kontraksi uterus. Nah, nyatakan lamanya kontraksi dengan ini ada kayak kotak-kotak gitu yang kita buat pada kotak-kotak bagian kontraksi uterus itu di partograf. Jadi ini kelihatan nggak teman-teman? Yang pertama itu ada titik-titik di dalam kotaknya itu. Beri titik-titik di kotak yang sesuai untuk menyatakan kontraksi yang lamanya kurang dari 20 detik. Kalau garis itu yang kita arsir kalau lamanya 20-40 detik. Kemudian kalau hitam penuh itu kalau kontraksinya lebih dari 40 detik. Nah, kita hitungnya itu selama 10 menit. Dalam 10 menit ini ada berapa kali kontraksi? Kalau misalkan ada 2 kontraksi, maka 2 kotak itu kita isi apakah titik-titik atau garis-garis, kita sesuaikan dengan lamanya dalam berapa detik. Nah, ini kan ada contohnya nih. Di sini di 2 kotak yang pertama, yang paling depan, paling kiri itu sebenarnya ada titik-titik. Tapi ini gambarnya nggak terlalu jelas ya, teman-teman. Nah, jadi keterangannya dalam waktu 30 menit pertama terjadi 2 kontraksi dalam 10 menit dan lamanya kurang dari 20 detik. Jadi dalam 10 menit terjadi 2 kontraksi, artinya ada 2 kotak yang kita isi titik-titik karena lamanya itu kurang dari 20 detik. Kemudian dalam waktu 30 menit kelima terjadi 3 kontraksi dalam waktu 10 menit dan lamanya menjadi 20-40 detik. Nah, kita lihat kotak yang kelima. Kita hitung dari sebelah kiri ya. Nah, kotak kelima katanya ada 3 kontraksi. Nah, kalau ada 3 kontraksi berarti kita buat 3 kotak yang diarsir karena lamanya itu adalah 20-40 detik. Kemudian keterangan selanjutnya dalam waktu 30 menit ke-7 terjadi 5 kontraksi dalam 10 menit dan lamanya lebih dari 40 detik. Nah, kita lihat yang ketujuh. Yang ketujuh ini full ya, dia 5 kali kontraksi dalam 10 menit. Kenapa dia warna hitam full? Karena kontraksinya itu lebih dari 40 detik. Gitu ya teman-teman, paham ya? Selanjutnya adalah obat-obatan dan cairan yang diberikan, yaitu ada oksitosin. Jika tetesan atau drip oksitosin sudah dimulai, dokumentasikan setiap 30 menit jumlah unit oksitosin yang diberikan per volume cairan IV dan dalam satuan tetesan per menit. Kemudian obat-obatan lain dan cairan IV. Catat semua pemberian obat-obatan tambahan dan atau cairan IV dalam kotak yang sesuai. Nah, ini ada contohnya, tapi gambarnya buram ya teman-teman. Eh, jadi ini kan oksitosin di atasnya itu 1 unit ya. Kalau 1 kita tulis 1. Kemudian di bawahnya adalah tetesannya. Jadi apakah tetesannya 20 tetes per menit, 30 atau 40, kita tulis di kotaknya itu ya setiap 30 menit. Selanjutnya adalah kondisi ibu, yaitu meliputi nadi, tekanan darah, dan suhu tubuh. Angka di sebelah kiri bagian partograf ini berkaitan dengan nadi dan tekanan darah ibu. Nah, nilai dan catat nadi ibu setiap 30 menit selama fase aktif persalinan lebih sering jika diduga adanya penyulit. Beri tanda titik pada kolom waktu yang sesuai. Kemudian yang kedua, nilai dan catat tekanan darah ibu setiap 4 jam selama fase aktif persalinan. Lebih sering jika diduga adanya penyulit, beri tanda ini ya, V ke bawah untuk tekanan sistolik dan V ke atas untuk tekanan diastolik. Nah, yang ketiga, nilai dan catat temperatur tubuh ibu lebih sering jika terjadi peningkatan mendadak atau diduga adanya infeksi setiap 2 jam. Nah, ini gambarnya ya teman-teman.
Nah, jadi yang di bagian atas itu, di bagian atas sekali itu sebenarnya adalah obat-obatan lain dan cairan infus yang tadi dijelaskan sebelumnya ya. Jadi kalau misalkan ada kita berikan, kita catat, kalau misalkan nggak ada dikosongkan aja. Kemudian di bawahnya itu adalah untuk mengukur tekanan darah dan nadi. Nah, di sebelah kirinya itu yang ada angka-angkanya itulah untuk patokan kita ya. Jadi ini kan di sini tekanan darahnya itu 70. Maka kita berikan tanda panah ke atas, ke bawah, atau V gitu ya, yang ke arah atas di 70-nya, kemudian sebaliknya juga di angka 110-nya yang di atas itu, kemudian kita hubungkan dengan garis. Nah, untuk nadinya itu titik-titik yang nantinya juga kita hubungkan dengan garis bersambung. Kemudian di bawahnya itu adalah suhu. Nah, jadi mengikuti ya untuk pemeriksaannya itu sesuaikan aja dengan waktunya karena ada yang 30 menit, ada yang setiap 4 jam. Kemudian ada volume urin, protein atau aseton. Ukur dan catat jumlah produksi urin ibu sedikitnya setiap 2 jam setiap kali ibu berkemih. Jika memungkinkan, setiap kali ibu berkemih, lakukan pemeriksaan aseton dan protein dalam urin. Nah, jadi ini contohnya ya, contoh pencatatannya sama aja sih teman-teman dengan sebelumnya. Sesuaikan aja dengan waktunya dan sama ratakan peletakan kita melakukan pemeriksaan itu. Kemudian biasanya kalau misalkan ibu dengan kondisi dia ada hipertensi, maka akan dilakukan pemeriksaan protein urin. Jadi kalau misalkan hasilnya ada positif 2 atau positif 3, ya kita cantumkan di kartograf ini gitu. Nah, ini adalah contoh partograf untuk persalinan normal. Jadi teman-teman bisa lihat kita memulai melakukan pengisian partograf itu pada saat kita lakukan periksa dalam. Nah, kan di sini periksa dalamnya itu pertama kali itu udah pembukaan 5. Kita buat dulu di situ di kemajuan persalinannya kita silang, kemudian begitu juga dengan penurunan bagian terbawah janin atau penurunan kepalanya. Nah, untuk pemeriksaan lain itu mengikuti sejajar dengan garis pada saat kita melakukan pemeriksaan dalam. Teman-teman bisa lihat kan semuanya sejajar ya. Dari DJJ sampai ke bawah itu rata, satu garis semua. Begitu juga nanti pemeriksaan selanjutnya itu mengikuti. Seperti itu ya teman-teman untuk pengisian partograf. Nah, kemudian pencatatan dan pada lembar belakang partograf. Halaman belakang partograf merupakan bagian untuk mencatat hal-hal yang terjadi selama proses persalinan dan kelahiran bayi, serta tindakan-tindakan yang dilakukan sejak kala 1 hingga kala 4 dan bayi baru lahir. Nah, itulah sebabnya kenapa bagian belakang partograf ini disebut sebagai catatan persalinan. Jadi, dokumentasi ini sangat penting terutama untuk membuat keputusan klinik, misalnya pencegahan perdarahan pada kala 4 persalinan. Selain itu, catatan persalinan yang lengkap dan benar dapat digunakan untuk menilai atau memantau sejauh mana pelaksanaan asuhan persalinan yang aman dan bersih telah dilakukan. Jadi biasanya catatan persalinan ini terdiri dari unsur-unsur seperti data atau informasi umum, kala 1, kala 2, kala 3, bayi baru lahir, dan kala 4. Ini adalah gambar dari lembar belakangnya partograf, yaitu kita lihat di awal itu adalah data atau informasi umum seperti tanggal, kemudian nama bidannya, tempat persalinannya di mana, alamat tempat persalinan. Jadi kalau misalkan persalinannya itu dilakukan di Polindes, kita centang Polindes, alamat Polindesnya di mana gitu. Kemudian catatan rujuk kala 1, apa kala 2, kala 3, kala 4 itu kalau dirujuk ya dengan alasan merujuknya, tempat merujuk, kemudian siapa pendampingnya dan masalah apa yang dialami pada kehamilan atau persalinan ini. Kemudian pada kala satunya, apakah partograf melewati garis waspada, nanti kita lingkari yang kalau iya Y, kalau tidak yang T. Kemudian dijelaskan apakah ada masalah lainnya, sebutkan atau tidak, kemudian pelaksanaan masalah tersebut, hasilnya seperti apa. Kemudian di selanjutnya itu di bawahnya ada episiotomi. Episiotomi apakah dilakukan atau tidak? Kalau iya, apa indikasinya?
kemudian pendamping, pada saat persalinan siapa, apakah terjadi ghosting atau tidak, tinggal dicontoh-contoh aja ya teman-teman. Kemudian apakah ada distorsi bahu atau ada masalah lain. Di skala 3 yang ditanyakan apakah dilakukan IMD atau inisiasi menyusui dini, kalau iya tinggal dicontoh ya. Kalau tidak, alasannya apa? Lama skala 3-nya berapa lama? Pemberian oksitosin. Kemudian penjahitan tali pusat, pemberian ulang oksitosin 2 kali, apakah diberikan atau tidak? Dilakukan PTT atau tidak? Masa studi istri, kemudian plasenta lahir yang lengkap atau tidak, apakah plasenta tidak lahir lebih dari 30 menit, kalau misalkan iya, apa tindakan yang harus kita lakukan, apakah manual plasenta atau tidak. Kemudian ada laserasi atau tidak, kemudian laserasinya derajat berapa saja, adanya tonyometri atau tidak, jumlah darah yang keluar, kemudian masalah dan penata laksanaannya. Kalau skala 4 ini kondisi ibu, meliputi kondisi umum ibu, tekanan darah, nadi, suhu, seperti itu ya. Kemudian ada atau tidak masalah pada skala 4-nya. Untuk bayi baru lahir, ada berat badan, panjang badan, jenis kelamin, dan data-data lainnya tentang bayi baru lahir ya. Dan yang di bawahnya itu adalah tabel pemantauan skala 4 untuk perdarahannya, yang keluarnya itu berapa banyak, kemudian apakah kontraksi uterusnya bagus, TSU-nya juga, seperti itu. Jadi ini adalah tampilan dari lembar belakang dari partograf. Paham ya teman-teman? Oke teman-teman, itu tadi pembahasan tentang pengisian partograf. Semoga apa yang aku jelaskan bisa teman-teman pahami. Maaf kalau misalkan masih ada kekurangan dalam penjelasan aku. Teman-teman bisa tanya lagi kalau memang masih belum paham. Bisa gabung di grup Telegram atau bisa japri langsung. Aku pasti usahakan respon teman-teman. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Dan kalau teman-teman mau komen lagi tentang apa yang mau dibahas, bisa langsung komen di bawah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!